Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur sama kita ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala di siang yang alhamdulillah luar biasa cerahnya, luar biasa nikmatnya, sampai semua gatal ya, saking cerahnya. Tapi mudah-mudahan insya Allah dengan cerahnya ini, panas yang kita rasakan nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar, Allah berikan rasa yang sejuk dan dingin bagi kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang udah datang hari ini, inilah orang-orang yang dipilih Allah. Walaupun panas, tapi hati tetap datang ke acara arisan kita ini. Karena kalau panas-panas ini enaknya di mana, Pak? Di mana? Di mall, ngadem, ya kan? Memang Indonesia panas, tapi cuma satu yang dingin, Indomaret. Nah, itu dia. Ya, tapi alhamdulillah kita masih mau datang kemarin. Ya. Kalau melihat begini panasnya, mungkin rasa hati kalau kita ngikuti nafsu, enakan di rumah tidur, ya kan? Di rumah pun tidur, kalau tak pakai AC panas juga. Ber-AC pun Ustaz masih terasa panas. Tapi hari ini alhamdulillah Allah yang memilih kita, karena Allah cinta kepada kita semua. Mudah-mudahan cintanya Allah sampai nanti di yaumil akhir kita tetap dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang telah dikumpulkan bersamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadir baik di rumah ini yang kami muliakan, kemudian Pak Ketua dan Era kami hormati dan kami muliakan, beserta seluruh jajaran. Ini kayaknya yang duluan datang ini pengurus semua aku tengok. Ya betul itu Pak. Betul. Anggotanya masih tak kemana, masih dalam perjalanan. Insyaallah rame-rame orang pun datang kemari biar tak muat lagi tempat ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang penting mudah-mudahan makanannya cukup lah ya. Kurang nanti ya cuci. Ya insyaallah mudah-mudahan cukup berkah. Amin. Baik Bapak Ibu yang Allah SWT, ini kita berada di tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan Zulhijjah ya, bulan yang paling mulia. Jadi bulan ini itu bulan dimana Allah memperkenankan semua doa, Allah mengabulkan segala doa. Maka manfaatkan Bapak Ibu bulan ini dengan banyak berdoa. Doa apa dosa terserah ya. Karena gak akan terasa hari demi hari terus berganti, minggu demi minggu berganti, bulan demi bulan berganti, tahun demi tahun berganti. Ini udah masuk 1446, ntar lagi tinggalkan kita masuk ke 1447 Hijriah. Artinya hanya hitungan waktu yang singkat. Kalau kata Nabi dalam satu riwayat, akhir zaman tuh tidak sampai umur dunia ini 1500. Jadi kalau 1446 Hijriah nanti masuk 1447, berarti masa umur dunia ini lebih kurang 53 tahun. Kalau sampai. Dan kalau sampai 53 tahun. Kalau nggak sampai, ada dalam riwayat lain 1470. Kalau 1470 berarti lebih kurang 23 tahun. Itu kalau nyampe Bapak Ibu. Nah kalau nggak nyampe kita kemana? Kan gitu. Tambah lagi kejayaan Islam akan muncul 9 tahun. Selama 9 tahun kejayaan Islam berarti kalau 23 kurang 9 lebih kurang berapa tahun Pak Bu? Bu, 23 kurang 9 berapa tahun? Ayo, berapa? Kebingungan orang Indonesia. Berapa? 14 tahun. 14 tahun
Itu masa yang paling singkat. Gak terasa itu Bapak Ibu, 14 tahun itu. Dan hari ini sudah nampak tanda-tanda akhir zaman itu sudah muncul. Apa? Salah satunya munculnya fitnah Dajjal. Kira-kira udah dapat fitnah Dajjal belum? Belakang udah. Bu. Kita berani klaim apa yang memanggil sahut. Panas ya. Ya, ngantuk. Nih, 14 tahun masanya. Pertanyaan saya, udah kena fitnah Dajjal belum? Udah banyak nggak fitnah Dajjal muncul? Udah. Yang paling dekat fitnah Dajjal sama kita apa? HP. Betul itu kata Pak Ketua. Bener. HP itu Bapak Ibu, ya, itu fitnah Dajjal yang paling sering digunakan. Bahkan bukan hanya atuk-atuk, nenek-nenek, anak muda, bahkan anak bayi pun pakai HP. Coba tengok sekarang Bapak Ibu, jujur. Kalau anak nangis kasih apa dia? HP. Dulu, nengok YouTube, orang terlebih jauh lagi buka YouTube sendiri. Kadang mamanya masih keraba-keraba menengok, ya kan neneknya lagi, apalagi itu nenek-nenek. Kalau tak nampak kacamatanya, tak nampak itu semua kecil dipikirnya. Nah, hari ini anak kecil tuh diamnya pakai HP. Kalau kita dulu kayak mana Bapak Ibu? Digendong. Apalagi kalau ada orang Tanjung Balai, oh enggak, bukan hanya omaknya, ayahnya pun ikut menggendong, bukan ayahnya yang digendong, ya. Tapi apa? Ayahnya ikut bergantian menggendong anak. Sampai apa? Muncul zaman dulu tuh lagu-lagu Aisyah Yamin, ya kan? Habis itu apa Ahmad Baki, ya kan? Lagu-lagu nasihat yang paling sering orang nyanyi apa? Kasih sayangnya bunda tak atasnya, dijaganya, dipangku dan ditimangnya dengan kasih sayangnya. Mana? Oh, kan mesti gitu ya. Nah, dulu aku ingat kali dulu waktu atau kalau imam kami apa lagunya? Lagunya dia nyanyikan gini. Burung kene-kene hinggap di batu licin, ingat pesan datuk nenek, tidur jangan kencing. Nasihat, sekarang lagunya statue, anak ngaji sekarang di paten lagi. Iya, bahkan apa anak TK itu kalau udah TikTok, oh lebih jago lagi buat ini ya. Putar-putar dengan orang tuh, saking hebatnya anak zaman sekarang. Kenapa? Yang ditengok TikTok, cepet ngerekam mereka. Makanya anak TK kalau dinyanyikan statue, hafal kali. Tapi coba disuruh nyanyi sholawat. Mama-mamanya juga di sana, mama di sana kayak gitu tuh. Suruh ayo bu sholawat, nyanyi lah. Giginya aja. Sana, sini enggak jauh beda ya. Jadi Bapak Ibu yang SWT ini, ya apa? Karena kita terlalu dekat dengan fitnah Dajjal. Karena mama-mama sekarang malas. Maksudnya kan mama-mama, bapak-bapak sekarang kena penyakit yang nggak ada obatnya, malas. Kalau udah tergeletak, malas bangkit. Bahkan apa? Kadang saking lupa dia, anaknya menangis, tak mau dia menyusukan, pegang betul-betul. Karena udah capek, dipegangnya, akhirnya susunya bukan ke anaknya, ke bapaknya. Bapaknya ini udah ngomong-ngomong kata bapaknya. Karena aku banyak minum susu, jadi gemuk-gemuk, saya sehat, ibu-ibunya makin kurus kan gitu. Jadi Bapak Ibu yang bersaudara, inilah yang harus kita lihat. Akhir zaman udah semua kalangan masuk terpengaruh. Apalagi gara-gara sekarang nih, ada yang nge-share ke grup, hari ini udah masuk tanggal sekian, padahal belum lagi masuk bulan Rajab. Datang awak yang tak tahu tanggal, awak share lagi ke grup. Inilah kita ini kadang. Apalagi dengar nengok-nengok TikTok, nengok apalagi
Facebook, kalau ada katanya siapa yang lihat video ini, yang like, yang share, nanti malam dapat rezeki. Datang awak paunya awak like, mulai inilah. Kayak kan, betul kan? Iya, padahal rezekinya bukan kita, siapa? Orang itu kenapa dapat banyak like awak yang pau. Itulah kita hari ini. Berusaha nggak dibuat dajjal yang kecil? Berusaha. Berapa banyak hari ini antara ulama kita sering begaduh. Gara-gara apa? Gara-gara segenggam ini. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, nih, udah di akhir zaman, maka yang perlu kita perbanyak adalah amalan. Apalagi ini di bulan Zulhijjah, maka yang perlu kita perbanyak adalah amalan. Apa amalannya Ustaz? Pertama adalah yang kita perbanyak ketika bulan Zulhijjah berpuasa. Bu, Ya. Pak, Ya. cuma satu orang, Pak, ini gara-gara kekenyangan orang ini. Udah Bapak Ibu, lanjut puasa. Ada yang udah mulai puasa? Belum, Senin. Katanya, Ustaz, aku nggak sanggup Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi aku ngambil cuma hari Rabu dan Kamis. Boleh? Boleh. Hari Rabu puasa Tarwiyah, hari Kamis puasa Arafah. Ustaz nggak sanggup 2 hari, cuma sanggup 1 hari. Ambil puasa tanggal 9, puasa Arafah. Ustaz, aku nggak sanggup puasa. Kenapa? Puasa Arafah itu luar biasa manfaatnya. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, siapa yang melakukan ibadah puasa di bulan Zulhijjah, khususnya di hari Arafah, maka Allah akan ampunkan dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dosa apa? Dosa-dosa kecil. Jangan perasaan, oh dosa, semua dosa diampunilah. Kalau dosa besar, gara-gara kursinya pegang juga orang cerita. Ini kepada nah, itulah makin tua kita memang. Nah, jadi Bapak Ibu nih, dosa kecil yang diampuni. Kalau dosa besar, ilallahi taubatan nasuha, taubat dulu kita baru diampuni Allah. Dosa kecil banyak, dosa kecil kita. Dosa apa Bapak Ibu? 1, yang paling sering dosa lancip. Tahu lancip? Gegibah Bos. Itu paling sering. Enggak mama, enggak bapak, podo mawon. Makanya kalau dulu yang dikenal menggosip oma-oma. Sekarang tengoklah di warung kopi, menggosi bapak-bapak. Yang digosipnya, bini kau ke mana tadi malam? Ya kan? Jadi Bapak Ibu nggak ada, itu dosa kecil. Tapi ada 3 dosa besar yang harus kita jaga. 1, musyrik. Ini paling jelas. Syirik. Ketika syirik, apa yang syirik itu Ustaz? Contohnya pergi ke Mbah D. Tahu Mbah D? Oh, tahu nggak? Mbah Dukun. Nah, itu Mbah D. Untuk apa? Ustaz, kami mau jualan supaya laris ke Mbah Dukun. Syirik. Jadi kayak mana Ustaz? Tapi jualanku ditutup sama Wagum Guru, katanya kan gitu. Ada orang yang memang benar dalam ilmu ghaib itu. Ya kan kita disuruh beriman kepada yang ghaib. Kata Allah alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang pertama, harus percaya kepada yang ghaib. Kalau ada orang meletakkan sesuatu yang buruk, bagaimana? Kadang kan ada orang saking percayanya jualannya tertutup, pergi juga dia ke Mbah D. Akhirnya Gundurwo bergaduh sama Gundurwo. Terakhir awak pun jadi kayak Gundurwo. Terus ngatasinya kayak mana Ustaz? Ada amalan yang diajarkan Nabi. Apa amalannya?
amalannya baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bahkan apa? Kata Nabi, ada satu surah kalau kita buka dagangan, kalau misalnya kita meyakini dagangan kita ditutup sama gundurwo, baca surah Al-Kautsar. Inna a'tayna Al-Kautsar. Berapa banyak Ustaz? 7 kali baca ketika buka jualan. Insya Allah, Allah akan buat laris di jualan. Itu kata Sayyidina Habib Ibn Hafiz. Itu kalau yang jualan. Kalau nggak jualan, nggak usah tengok-tengok aja nanti. Ya. Nah, yang kedua, dosa zina. Zina. Ini paling banyak hari ini anak-anak generasi kita. Kita kasihan banget. Saya ada beberapa rumah tangga yang saya atasi. Ujungnya gara-gara ini Bapak Ibu. Kenapa? Jumpa di Facebook sama mantan, padahal sama-sama udah punya suami, udah punya istri, masih kesentelan. Mau cerai ribut, ujung-ujungnya dipanggil Ustaz, tolong dulu. Udah didamaikan, gak lama 9 bulan 10 hari lahir anak. Itu lah, mau cerai tapi ngegas juga malam-malam, apa? Karena aku pening asing ngurusin orang cerai. Kenapa? Orang tuh udah enak-enak pun mau cerai. Aku sekali tuh yang enak-enak belum, orang tuh pulang mau cerai. Mudah-mudahan cepat aku ya. Nah, jadi maka Bapak Ibu, ini yang pertama kali yang kacau kita nih, zina. Yang ketiga, ini yang tanpa kita sadari hari ini muncul di negeri kita, muncul di dunia ini. Apa itu? Dosa besar kata Habib Ali Jufri adalah dosa adu domba. Dosanya besar. Adu domba. Berapa banyak adu domba? Kenapa? Karena berita hoax. Maka lentera. Nah, ini aku tak tahu lah ya. Aku lupa ingat pula. Ini radio, apakah radio kayak hanya untuk komunikasi pakai hati-hati gitu Bapak Ibu? Ya. Kalau ada informasi, kasihlah informasi yang akurat. Kadang banyak orang gara-gara ikut komunitas akhirnya apa? Menebar kebencian. Saya berharap dari lentera ini tidak menebarkan kebencian kepada siapapun, tapi merangkul, mempersatukan demi apa? Persatuan dan kesatuan bangsa dan agama kita. Ya. Takbir. Orang semangat. Takbir. Ini lentera. Ya, jadi Bapak Ibu nih, gara-gara adu domba itu jadi dosa paling besar. Karena adu domba yang merusak hubungan persaudaraan. Jadi Bapak Ibu, puasalah, dosa-dosa kita dihapus. Ya. Kemudian apa lagi selain puasa? Usahakan puasa. Kenapa? Perempuan masuk masa palang merah. Terus apa? Kata para ulama, tak bisa berpuasa di tanggal 9 Arafah. Apa sedekahnya? Kasih makan orang. Jadi alhamdulillah dapat makanan. Ya, aku banyak ada donat. Apa lagi ini? Lupis kayak gini. Petas bugis. Kita makan selesai kita Pak. Nah, bolu, tengok penuh kali meja aku ini, tak bisa lagi apa-apa. Nah, makanan ini Pak, ini namanya sedekah. Ketika kita makan maka pahalanya langsung sampai. Maka kata Nabi apa? Pahala yang langsung sampai, pahalanya adalah memberi makan orang. Kalau cuma duit kita kasih, kalau nggak terrealisasi duitnya untuk kebaikan belum tentu tersampaikan. Tapi ketika orang makan, lapar, pas lagi lapar itu makan siang. Lapar nggak Bu? Yang baru datang tadi Pak, lapar nggak Pak? Lapar, gaskan. Nah, haus minum, nah, masa malu-malu, nah. Ini langsung pahalanya kata Allah sampaikan. Apalagi di 9 Arafah yang menyediakan makanan orang yang berpuasa, kata Nabi dalam hadis sahih, maka dia akan dapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa kurangi pahala orang tersebut. Jadi kalau ibu-ibu nggak bisa puasa Arafah karena haid, sediakanlah makanan, kasih makan orang yang puasa, walaupun ngasih kolak. Walaupun mulut orang terbang pisang gitu. Kenapa? Karena kebanyakan uangnya. Jadi maka Bapak Ibu dapat pahala nggak? Dapat. Jadi sedekah, tak bisa puasa masih bisa
sedekah, memberi makan orang yang berbuka puasa. Yang ketiga, Bapak Ibu, bulan Dzulhijjah ini tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti, perbanyaklah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi? Siapa yang berzikir itu di waktu bulan Dzulhijjah ini, maka Allah hapuskan dosanya sebanyak apapun dosanya. Jadi nikmati Bapak Ibu ya. Jangan putus satu hari, minimal 10 kali aja. Satu hari singkat, nggak banyak-banyak, singkat saja. Tapi kita yang merasa punya dosa itu jadi satu kenikmatan yang paling nikmat. Tapi kalau kita nggak merasa punya dosa Bapak Ibu, yakin aku mau ngamalkan pun malas. Kenapa? Ngerasa nggak punya dosa. Jadi Bapak Ibu yang sama kayak saya yang banyak dosanya, mungkin yang merasa banyak dosa, ayo kita amalkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biar Allah hapus semua dosa-dosa kita. Dosa kita ini nggak bisa kita hitung Bapak Ibu. Apalagi ibu-ibu bangun tidur udah buat dosa. Betul nggak Bu? Bu, orang ini dan buat dosa, neng orang ini tengok muka aku. Dan kenapa? Perempuan tuh bangun tidur udah betul nggak Pak? Betul kok bapak-bapak itu ya. Nah, Pak Udin yang bilang. Jadi Bapak Ibu ini ya, kadang kita tanpa kita sadari ya. Jadi maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, minta ampunan sama Allah dengan apa zikir tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu yang keempat, perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kapan itu Ustaz? Di hari Arafah. Sampai menjelang asar sebanyak-banyaknya, bisa 1000 paten. Kemudian malamnya, di malam hari raya Idul Fitri, perbanyak doa. Idul Adha, Idul Adha, perbanyak doa. Kenapa? Jangan sibuk nengok lembu orang. Lembu orang tengok-tengok ya. Lembu kita aja tengoklah. Kami nggak ada urusan, kami nggak korban. Jadi apa? Korban perasaan. Nah, jadi baca ketika masuk malam Idul Adha, perbanyak doa. Apa yang mau diminta? Mintalah. Minta akhirat, ya Allah, minta ampunan, minta surga, minta rahmat, minta keberkahan. Minta dunia, Ustaz aku minta duit lah. Kenapa? Habis raya Idul Adha datang pula Bakri. Tahu Bakri Pak? Pak? Ya. Pak? Ya. Memang orang ini. Tahu Bakri? Ya. Batak kredit. Ustaz kami nggak biasa Bakri, kami biasa mekar, kami kuncup ya gitu. Jadi Bapak Ibu banyakin doa, minta duit boleh minta apa yang mau kita minta sama Allah. Minta aja, jangan malu-malu minta. Saya bilang, saya lagi dobrak pintu langit. Ketika ditanya aku hari-hari, Ustaz kapan jadi berangkat umroh, lagi dobrak pintu langit dengan cara Allah kayak mana ngasih supaya berangkat umroh. Nah itu aja saya bilang. Urusan semua urusan Allah. Yang penting kita ada berusaha. Tapi jangan pula Bapak Ibu, Dek, sampai pulang ngaji ini nanti, sampai rumah Dek kata Ustaz minta aja sama Allah. Udahlah kita duduk aja lah, diam saja. Alamak, jangan. Merasa kalau kayak gitu pun Bapak Ibu nggak akan dapat. Kenapa? Teh manis nih kalau nggak digerakkan nggak akan terminum. Tengok-tengok aja. Tapi kalau gerakan kayak gini terminum nggak? Alhamdulillah. Iya. Jadi maka Bapak Ibu apalagi panas-panas kayak gini kan, kalau kita nggak berusaha minum, nggak akan nyampe tuh sirup kurnia itu. Tapi yang punya aku udah ada ya. Udah. Jadi maka Bapak Ibu yang bersuara banyakin doa. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu pasti kabulkan. Kenapa harus dengan surah Al-Ikhlas dulu Ustaz? Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini si fulan tiap sholat semua yang dia baca Al-Ikhlas saja.
Apa kata Allah? Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa si fulan semua doanya dikabulkan Allah. Maka kan kata Nabi, sepertiga Al-Quran adalah surah Al-Ikhlas. Maka siapa yang baca 3 kali Al-Ikhlas sama dengan menghatamkan 1 kali Al-Quran. Maka ayo Bapak Ibu SWT perbanyak nanti di hari Arafah membaca surah Al-Ikhlas. Agar apa? Agar semua doa-doa yang kita mau kepada Allah, Allah perkenankan. Amin ya Rabbal. Itu yang keberapa Bapak Ibu? Sudah tak tahu lah kita yang keberapa. Yang ke-5. Yang pertama tadi apa? Puasa. Kedua sedekah. Ketiga lupa zikir. Keempat baca surah Al-Ikhlas. Kelima doa. Yang keenam kurban. Bagi yang ada duit kurban lah, yang ada duit korban juga. Korban perasaan. Kalau ada duit kurban berapa? 2.100.000, 2.200.000 kurban. Ustaz, di sini kami kurban tapi kongsi-kongsi boleh, tapi nilainya jadi sedekah bagi orang yang ikut kongsian. Jadi contoh, kan ada sekarang itu kurban nih, main nabung 7 lembu tapi 7 lembu, 1 lembu tuh 7 orang, tapi yang bayar 14 orang. Berarti 7 lagi sedekah. Jadi kayak mana Ustaz kalau kayak gitu? Yang dapat pahala banyak adalah pahala kurban bagi yang berkurban dalam namanya. Jadi yang membantu tadi Ustaz itu hanya dianggap bersedekah. Tapi ada loh Ustaz, kata Ustaz ini boleh itu sama dengan kurban. Enggak, yang kurban tetap kurban per satu nama. Kan nggak mungkin disebutkan namanya si Polan dan Butet, kan nggak mungkin. 1 kambing untuk 2 orang. Jatahnya kata Imam Syafi'i 1 kambing 1 orang. Walaupun Nabi di akhir hidupnya mengatakan ini korbanku dan keluargaku, ini korbanku dan umatku. Tapi berapa banyak yang dipotong Nabi? Nggak sedikit. Dalam riwayat dikatakan Nabi berkurban 13 ekor. Banyak. Nah ya kalau ini sama umatnya, ini sama umatnya, pas nggak? Pas sesuai. Jadi maka Bapak Ibu yang saudara berkurban. Jadi yang berkurban sunnah pertama, tidak memotong kuku, rambut dan bulu-bulu semua bulu. Jadi Bapak Ibu ada yang berkurban hari ini, jangan dari kemarin dari hari Rabu itu jangan potong kuku, potong rambut, potong bulu-bulu. Bulu ketek Ustaz jangan dipotong, biarkan aja agak panjang-panjang dicosong-cosong pas itu ya. Itu kok udah kepanjangan ya kan. Jadi Bapak Ibu nih, kenapa gitu? Kapan dipotong Ustaz? Kata Nabi sunnahnya setelah hewan kurban kita disembelih baru kita boleh memotongnya. Kalau kelupaan Ustaz? Kalau kelupaan lain cerita. Dan kalau lupa pas sudah baru potong 1 biji, teringat udah jangan lagi dipotong. Jelek lah Ustaz, cemplang dia katanya gitu. Dibiarkan saja. Nah, itu sunnah. Ada adabnya. Kalau di Arab Saudi, ketika orang wukuf atau orang tawaf melanggar aturan, maka ada dam, ada kafarat yang ditimpa, dikenakan. Kalau di Indonesia kan nggak ada sistem dam. Jadi kalau orang melanggar, maka hilang ibadah sunnahnya. Karena lupa, maka hilanglah pahala sunnah yang seharusnya. Kalau pura-pura lupa Ustaz? Kalau pura-pura lupa ya memang sengaja itu berarti ya. Nah, itu namanya apa Bu? Nongkrong ya. Nah, kemudian apa lagi? Orang yang berkurban sunnahnya untuk melaksanakan sholat id, walaupun haid, iya. Yang haid nggak sholat tapi ikut duduk dengarkan khutbah Idul Adha. Jadi Ustaz, kami yang perempuan ini apa harus ke masjid? Iya Bu. Tapi ibu jangan masuk di dalam. Belum siap aku cakap, jangan ibu bilang boleh. Di luar lah pula, kan dengar khutbah. Jangan orang sholat, ibu ikut sholat. Wanita itu tak boleh sholat, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh puasa. Kan itu orang-orang haid gitu kan. Terus kalau duduk mendengarkan di luar, masih terdengar suara khutbah, itu sunnah yang diajarkan Nabi walaupun dia haid.
Jangan sibuk ngurusi lontong. Kadang apa? Kadang bapak-bapaknya pun udah deh sini biar ku bantu lontong. Makanya orang Idul Fitri Idul Adha sama mukanya kayak lontong. Yang di sana sini enggak ya. Jadi Bapak Ibu sunnah, apalagi yang berkurban maka lebih dianjurkan untuk ikut. Kenapa? Dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah dengan menyebut nama Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka Bapak Ibu yang berkurban ikut salat. Kalau salat sudah salat, jangan langsung pulang. Inti dari salat Idul Adha mendengarkan 2 khutbah. Jangan belum turun khotib udah pulang. Gara-gara apa? Perut udah nggak tahan, Ustaz nengok lontong tadi wangi kayak. Jangan sampai kayak gitu. Jadi ayo sampai selesai udah turun khotib baru pulang. Dah makan, selesai makan pergi melihat sunnah, melihat hewan yang disembelih, hewan kita. Ketika kata Nabi SAW, ketika kita hewan sembelihan, hewan kurban kita mau disembelih, maka menghadaplah ke kiblat sambil mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baca itu, ada perkiblat dari sembelih, kita tengok, kita bilang, ya Allah, ku serahkan hewan kurban, maka ku sembelih juga sifat kebinatangan yang ada dalam diriku. Maka Bapak Ibu yang berkurban, ayo ikutin itu. Sholat, ikutin dengar khutbah. Ketika mau disembelih, ikut nengok. Ustaz, kalau wanita haid, dia haid, nengok sembelihan hewan, apakah boleh membaca inni wajah itu tadi? Boleh, karena itu bukan ayat Quran, itu doa kita. Jadi silakan langsung ada kiblat, inni wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Dah, jadi berkurbanlah bagi yang mampu. Kata Nabi, siapa yang hartanya berlebih, hartanya ada, tapi nggak mau berkurban, jangan deketin rumah ibadah kami. Kalau cukup, kata ulama, dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan Imam Syafi'i, kalau duitnya cukup, ada juga untuk makannya selama hari tasyrik. Hari tasyrik ada 3 hari, tambah harga Idul Adha-nya berarti 4 hari. Duitnya cukup untuk makan 4 hari plus ada uang untuk bayar uang kurban, maka itu sudah dikatakan wajib untuk berkurban. Jadi kalau duitnya tak ada Ustaz, ya kalau tak ada, tak usah apalah. Ya, jangan sampai berhutang-hutang. Nabi juga tidak menganjurkan. Kenapa? Hukum kurban sunnah muakkad. Tapi kalau kata Imam Hanafi, hukum kurban wajib. Karena Nabi setiap tahun berkurban. Maka Bapak Ibu yang dikaruniai Allah rezeki berkurban. Kalau tak ada, niatkan saja, ya Allah, mudah-mudahan insya Allah tahun depan aku bisa berkurban. Boleh dicicil Ustaz? Boleh. Udah selesai hari kurban, maka cicil lah. Anggap aja kayak nyicil sepeda motor. Kita biasa tiap mau nyicil sepeda motor sanggup 1 bulan 1.100.000. Nyicil kurban 1 bulan 200, kadang-kadang kini. Kenapa? Karena niat hati belum kuat. Maka ayo niatkan hati, insya Allah Allah kasih kemudahan. Dan inilah amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua, dan insya Allah Allah pertemukan kita nanti semua, khususnya yang ada di komunitas Lentera ini. Karena arti Lentera, apa arti Lentera dalam kamus besar? Cahaya, yang memberikan cahaya. Maka mudah-mudahan Allah karuniakan kita cahayanya, Allah karuniakan ke dalam hati kita cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu, terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad wa ala alihi wasallam alaihi jami'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya ja'alul kalimati wa ya rahman masakin rahmin. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghithna aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba azwajina wa hamlana wa rabbana saghira
Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la bi ghairi hisab ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bapak-bapak yang mau sholat. Saya izin pamit duluan Pak. Iya. Udah.